Halo anak-anak, selamat pagi. Bagaimana kabar kalian? Semoga sehat selalu ya. Jaga kesehatan kalian. Pada pertemuan kali ini, Ibu akan memberikan materi mengenai bab 2, yaitu Sistem Dinamika Demokrasi Pancasila pada kelas 11 semester Gasal. Ada kompetensi dasar. Yang pertama, menghargai nilai-nilai ketuhanan dalam berdemokrasi Pancasila sesuai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, ada sikap berperilaku santun dalam berdemokrasi Pancasila sesuai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang ketiga, pengetahuan mengkaji sistem dan dinamika demokrasi Pancasila sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang keempat, keterampilan menyaji hasil kajian tentang sistem dan dinamika demokrasi Pancasila sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ada tujuan pembelajaran. Yang pertama, menjelaskan tentang dinamika penerapan demokrasi Pancasila. Yang kedua, menyebutkan cara membangun kehidupan yang demokratis di Indonesia. Sini Ibu ada sistem dan dinamika demokrasi Pancasila meliputi subbab A, hakikat demokrasi, subbab B, prinsip-prinsip demokrasi di Indonesia, subbab B yang poin 2, periodinasi perkembangan demokrasi di Indonesia, subbab C, membangun kehidupan demokrasi di Indonesia. Pada pembahasan pertemuan kali ini, Ibu akan membahas subbab B, dinamika penerapan demokrasi Pancasila pada kelas 11 semester Gasal. Silakan kalian buka modul halaman 33 sampai 43 ya. Prinsip-prinsip demokrasi di Indonesia. Pada pertemuan sebelumnya kita telah mempelajari tentang apa? Ya, kita telah mempelajari tentang apa itu hakikat demokrasi. Pada hari ini kita akan belajar mengenai prinsip-prinsip demokrasi Pancasila beserta pelaksanaan di negara Indonesia. Demokrasi sendiri adalah suatu bentuk pemerintahan di mana semua warga negaranya memiliki hak setara dalam pengambilan keputusan, yang mana mengizinkan warga negaranya berpartisipasi secara langsung maupun tidak langsung. Bagi bangsa Indonesia, sistem demokrasi yang dianut adalah demokrasi Pancasila. Di dalam demokrasi Pancasila terdapat kepribadian bangsa Indonesia yang digali dari nilai-nilai luhur budaya bangsa Indonesia. Demokrasi Pancasila menurut Kampus Besar Bahasa Indonesia merupakan sebuah demokrasi yang berdasarkan Pancasila yang dilihat sebagai suatu keseluruhan yang utuh. Menurut Dardiji Darmo Diharjo menyatakan bahwa demokrasi Pancasila adalah paham demokrasi yang bersumber pada kepribadian dan falsafah hidup bangsa Indonesia yang perwujudannya seperti dalam ketentuan-ketentuan pembukaan UUD 1945. Jadi, selain menerapkan prinsip-prinsip demokrasi yang bersifat universal, negara kita juga menerapkan prinsip-prinsip demokrasi Pancasila yang sering disebut 10 pilar demokrasi, yaitu yang pertama ada demokrasi yang berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Hal ini dapat ditunjukkan melalui perbuatan atau perilaku yang taat dan patuh pada aturan yang berlaku serta tidak bertentangan dengan norma-norma agama. Yang kedua, ada demokrasi yang menjunjung hak-hak asasi manusia. Hal ini dapat terlihat pada pengakuan hak asasi manusia secara resmi yang dimuat dalam Undang-Undang Dasar serta keseriusan aparat hukum dalam upaya pemajuan, penghormatan, dan penegakan hak asasi manusia. Yang ketiga, demokrasi yang berkedaulatan rakyat. Dalam pemerintahan demokrasi, rakyat harus didahulukan dan diutamakan kepentingannya
melalui wakil-wakil rakyat. Yang keempat, demokrasi yang didukung oleh kecerdasan warga negara. Rakyat yang cerdas serta berwawasan luas dapat membedakan perbuatan-perbuatan yang membangun atau merusak. Dengan kata lain, mereka dapat menyikapi perbedaan dengan pikiran terbuka karena perbedaan adalah hak asasi tiap-tiap individu dan pengakuan hak asasi manusia mutlak dalam negara demokrasi. Yang kelima, demokrasi yang menerapkan prinsip pemisahan kekuasaan. Demokrasi adanya pemisahan kekuasaan diharapkan lembaga-lembaga negara dapat lebih fokus pada tugas dan wewenang masing-masing. Yang keenam, demokrasi yang menjamin pelaksanaan otonomi daerah. Dengan diterapkannya otonomi daerah, tiap-tiap daerah mempunyai kesempatan untuk maju dan mengembangkan potensi melalui keunikan-keunikan atau kelebihan-kelebihan yang mereka miliki. Yang keenam, demokrasi yang menjamin pelaksanaan otonomi daerah. Segala sesuatu perbuatan didasarkan pada hukum dan peraturan yang berlaku. Serta hukum ini sifatnya mengikat warga negara termasuk penyelenggaraan negara. Yang ketujuh, demokrasi yang menerapkan prinsip negara hukum. Yang kedelapan, ada demokrasi yang melaksanakan peradilan yang bebas dan tidak memihak. Dalam negara demokrasi, badan peradilan bersifat merdeka dan berjalan atas nama keadilan. Dengan kata lain, menegakkan keadilan harus melalui jalur-jalur yang benar dan tidak terpengaruh badan-badan atau pihak-pihak lain. Yang kesembilan, ada demokrasi mengusahakan kesejahteraan rakyat. Demokrasi harus mengutamakan kehendak rakyat, termasuk di dalamnya adalah mengusahakan kesejahteraan rakyat. Yang ke-10, demokrasi yang mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tujuan utama demokrasi adalah mewujudkan keadilan sosial yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia. Pada prinsip-prinsip ini, pada dasarnya sama dengan prinsip-prinsip demokrasi universal karena lebih mengutamakan kepentingan rakyat. Tapi prinsip-prinsip tersebut masih tetap mempertahankan ciri khas jiwa dan kepribadian masyarakat Indonesia. Menurut Pamuji mengungkapkan bahwa demokrasi Pancasila mengandung beberapa aspek. Yang pertama ada aspek formal. Apa itu aspek formal? Aspek formal merupakan aspek yang mempersoalkan proses dan cara rakyat menunjuk wakil-wakilnya dalam badan-badan perwakilan rakyat dan pemerintah. Yang kedua ada aspek material. Aspek material adalah aspek yang mengemukakan gambaran manusia serta mengakui harkat dan martabat manusia. Yang ketiga, aspek normatif. Aspek normatif atau kaidah adalah aspek yang mengungkapkan seperangkat norma atau kaidah yang membimbing dan menjadi kriteria pencapaian tujuan. Yang keempat ada aspek optatif. Aspek optatif itu sendiri adalah aspek yang mengetengahkan tujuan atau keinginan yang hendak dicapai. Yang kelima ada aspek organisasi. Aspek organisasi merupakan aspek yang mempersoalkan organisasi sebagai wadah pelaksanaan demokrasi Pancasila. Yang keenam ada aspek kewajiban. Aspek kewajiban adalah aspek yang menjadikan semangat para penyelenggara negara dan pemimpin pemerintahan. Selanjutnya, selain ada aspek demokrasi Pancasila, Ibu akan menjelaskan 6 nilai moral yang bersumber dari Pancasila, yaitu yang pertama ada persamaan bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang kedua, keseimbangan antara hak dan kewajiban. Yang ketiga, pelaksanaan kebebasan yang dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri dan orang lain. Yang keempat, mewujudkan rasa keadilan sosial. Dalam mewujudkan rasa keadilan sosial ini terdapat dalam sila kelima. Yang kelima ada pengambilan keputusan dengan musyawarah mufakat. Dan yang keenam, menjunjung tinggi tujuan dan cita-cita nasional. Selanjutnya,
periodisasi perkembangan demokrasi Pancasila. Upaya untuk mengembangkan budaya demokrasi terus berjalan dari masa ke masa. Indonesia menerapkan sistem demokrasi yang tertuang dengan jelas dalam sila keempat Pancasila. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia dibagi dalam 3 tahap, yaitu 1. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada masa Orde Lama. Yang kedua, pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada masa Orde Baru. Yang ketiga, pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada masa reformasi. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada masa Orde Lama berlangsung dalam 2 masa, yaitu yang pertama, masa demokrasi parlementer. Demokrasi parlementer atau demokrasi liberal adalah paham demokrasi yang menekankan pada kebebasan individu, bersamaan hukum, dan hak asasi bagi warga negaranya. Pada masa itu bisa dikatakan bahwa unsur-unsur demokrasi ditemukan dalam perwujudannya. Hal itu bisa ditunjukkan melalui berkembangnya partai-partai politik, pemilu yang bebas, dan terjaminnya hak-hak politik rakyat. Yang kedua, masa demokrasi terpimpin. Masa demokrasi terpimpin mulai diterapkan sejak Dekret Presiden 5 Juli 1959 sampai tahun 1966. Pada masa berlakunya demokrasi terpimpin, Indonesia kembali memberlakukan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi. Pada masa ini, bentuk negara kita adalah kesatuan dan bentuk pemerintahan adalah republik. Demokrasi terpimpin adalah demokrasi yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan yang merupakan demokrasi kekeluargaan tanpa anarkis, liberalisme, autokrasi, dan diktator. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada masa Orde Baru. Pemerintahan Orde Baru diawali dengan dikeluarkannya surat pemerintah pada tanggal 11 Maret 1966 yang diikuti dengan pengangkatan Jenderal Soeharto sebagai Presiden Republik Indonesia yang kedua. Pada masa ini, pemerintah berusaha menanamkan nilai-nilai politik melalui indoktrinasi. Indoktrinasi bukan cara yang tepat untuk menanamkan nilai politik pada warga masyarakat, karena dalam indoktrinasi terkesan adanya unsur paksaan. Salah satu wujud indoktrinasi pada waktu itu adalah adanya diadakan penataran P4. P4 itu pedoman, penghayatan, dan pengamalan Pancasila. Bahkan ada lembaga khusus yang berfungsi mengendalikan kurikulum, materi, narasumber, atau sasaran yang dihendaki. Kenyataan hal ini justru menjadi alat untuk melenggangkan kekuasaan pemerintah. Selanjutnya pada pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada masa reformasi. Masa transisi menuju reformasi dimulai sejak diangkatnya B.J. Habibie menggantikan Presiden Soekarno, sehingga kepemimpinan B.J. Habibie menjadi masa transisi. Pada masa pemerintahan ini telah dilakukan upaya-upaya untuk mewujudkan negara demokratis. Salah satu dengan melakukan amandemen terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Amandemen adalah perubahan yang dilakukan untuk menyesuaikan dengan perubahan zaman dan perkembangan masyarakat. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan mengenai subbab C, yaitu membangun kehidupan yang demokratis di Indonesia. Pentingnya kehidupan demokratis. Kehidupan yang demokratis dapat menjamin adanya asas kedaulatan rakyat, hak asasi manusia, serta persamaan di depan hukum, sehingga dapat terwujud masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Pada hakikatnya, sebuah negara bisa disebut negara yang demokratis apabila di dalam negara tersebut terdapat hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, persamaan kedudukan di muka hukum. Yang kedua, ada partisipasi dalam perbuatan keputusan. Yang ketiga, distribusi pendapatan secara adil. Dan yang keempat, kebebasan yang bertanggung jawab. Perilaku yang mendukung tegaknya nilai-nilai demokrasi
adalah perilaku yang dilandasi oleh nilai-nilai demokrasi. Beberapa perilaku yang mendukung tegaknya prinsip-prinsip demokrasi antara lain, yang pertama ada menghargai pendapat atau saran orang lain dalam sebuah rapat. Dan yang kedua, bersedia atau berbesar hati menerima perbedaan. Yang ketiga, ikut mendukung ketertiban umum. Dan yang keempat, menaati tata tertib serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Contoh penerapan budaya demokrasi di lingkungan keluarga, ada berperan aktif dalam musyawarah keluarga, selalu menghargai perbedaan pendapat anggota keluarga, rajin melaksanakan tugas, tidak melaksanakan pendapat kepada anggota keluarga lain, berbuat adil kepada diri sendiri dan anggota keluarga yang lain. Selanjutnya ada contoh penerapan budaya demokrasi di lingkungan sekolah. Yang pertama, aktif dalam kegiatan ekstrakurikuler seperti mengikuti paskibra, pramuka, OSIS, dan lain-lain. Yang kedua, aktif mengikuti dialog atau diskusi kelas. Yang keempat, berteman dengan semua orang tanpa terkecuali. Ya, dan yang terakhir, menghargai perbedaan pendapat. Kita harus menghargai perbedaan pendapat dengan orang lain. Selanjutnya, penerapan budaya demokrasi di lingkungan masyarakat. Ada mengembangkan toleransi antara pemeluk agama. Walaupun kita berbeda agama, kita harus saling bertoleransi. Yang kedua, bersedia bekerja sama dengan orang lain. Kita harus bekerja sama dengan orang lain, karena kita adalah makhluk sosial. Dan yang ketiga, terbuka menerima kritik dan masukan orang lain. Apabila kita dikritik, kita harus menerima kritikan orang lain. Selanjutnya, ada contoh penerapan budaya demokrasi di lingkungan bangsa dan negara. Mendukung penyelenggaraan pemilu. Kalau ada acara pemilu, kita harus berpartisipasi penyelenggaraan pemilu, seperti mencoblos, pemilihan umum kepala daerah, bupati, presiden, dan lain-lain. Selalu mematuhi peraturan. Dan yang terakhir, berusaha untuk bisa memahami masalah yang dihadapi negara. Demikian pertemuan kali ini. Kerjakan soal uji kompetensi 2 halaman 41 di modul PPKN kelas 11 ya anak-anak. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Jaga kesehatan kalian, jangan lupa gunakan masker apabila keluar rumah. Terima kasih, semoga bermanfaat. Selamat pagi.